Untuknya lah kita hidup, karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rekan Dakta, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah. Insyaallah dalam 1 jam ke depan masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Bersama saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Rekan Dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga hidup dan kehidupan kita dalam setiap langkah kaki kita di muka bumi ini, senantiasa menjaga jantung kita senantiasa berdetak tanpa campur tangan kita, tanpa ikhtiar kita. Semua organ yang ada dalam tubuh kita semua berjalan beriringan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, inspirator kehidupan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan Dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungi, sama-sama belajar tentang sebuah tema yang menarik, tentang sebuah anugerah kehidupan, yaitu umur manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan umur ini salah satu anugerah kehidupan, salah satu nikmat yang dimana tidak bisa kita hitung harganya dengan hitungan rupiah ataupun dengan materi dunia. Usia atau umur bukan sekedar angka, ia adalah sebuah cermin antara waktu yang telah berlalu dan tanggung jawab yang akan datang. Berharganya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Di sini Allah bersumpah dengan waktu yang menjadi sebuah pertanda bahwa waktu ini adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Umur manusia yang dimana tidak bisa manusia memajukan, menambah kuota umurnya, atau bahkan mempercepat ajalnya. Semuanya ada dalam kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharganya waktu yang dimana Allah menggambarkan bagaimana penyesalan-penyesalan manusia. Bahkan ketika kita merenungi kehidupan kita, flashback ke masa lalu, kita mencoba merenungi dan berintrospeksi diri, ternyata ada sebuah keinginan, ada sebuah penyesalan. Kenapa? Karena kita tidak memaksimalkan waktu-waktu yang kita lalui. Maka disinilah indahnya bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan sebuah introspeksi diri, bermuhasabah diri tentang bagaimana dia mengisi waktu-waktunya, bagaimana dia mengisi hari-harinya. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak memberikan sebuah kemanfaatan di akhirat kelak. Mungkin hanya berdampak terhadap kehidupan, ataupun bahkan kita hidup dalam kelalaian yang baru tersadar ketika ajal menjemput kita, atau bahkan ketika di akhirat kelak. Kita tidak bersungguh-sungguh dalam beramal, kita tidak bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan kehidupan yang abadi yang ada di depan kita. Maka sungguh pada hakikatnya manusia yang cerdas adalah mereka mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maka sungguh mereka yang cerdas itu hakikatnya adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dan dia fokus untuk beramal, fokus untuk memberikan kemanfaatan agar menjadi amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Karena ternyata berbagai aksesoris dunia tidak memberikan sebuah
indikasi, tidak menjadi sebuah tanda bahwa seseorang itu mendapatkan sebuah kemuliaan. Bahkan mereka yang bergelimang harta dibukakan dunia, tetapi ketika nilai-nilai moral, ketika nilai-nilai agama tidak diperdulikan olehnya, maka sungguh semakin dibukakan dunia, semakin tertutup pintu hidayah di dalam hatinya, karena jiwanya sudah asik dengan hawa nafsunya. Kenikmatan yang dicari itu hanya sebatas kenikmatan yang dorongannya adalah hawa nafsu. Maka tidaklah heran terkadang manusia ada yang tingkah lakunya, perbuatannya tidak masuk logika kita. Perbuatannya yang dia lakukan tidak masuk ke dalam logika nurani kita. Kok bisa seorang yang berilmu, atau bahkan seorang yang paham agamanya, atau bahkan seorang pendidik, bisa melakukan hal-hal yang tak bermoral? Ini menandakan bahwa status seseorang dengan titelnya, status seseorang dengan jabatannya, status seseorang dengan dunianya, itu hanya sebatas sebuah pernak-pernik dunia. Itu hanya sebatas jembatan, itu hanya sebatas medium. Apakah dengan kelebihan yang Allah berikan itu lebih menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah, atau menjadikan karunia Allah itu lebih memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya, ataupun bahkan sebaliknya, memperdayanya, bahkan sehingga segala kenikmatan itu menjadikan dirinya lupa tentang hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Kemudahan kenikmatan dunia melupakan dirinya dari tujuan hidup yang sebenarnya. Bahkan puncaknya adalah ketika manusia sudah tidak mengikuti bisikan nuraninya, tidak mengikuti fitrah keimanannya, maka yang terjadi adalah bisa jadi manusia itu bahkan tingkah lakunya, perbuatannya lebih tak manusiawi, bahkan lebih jahat daripada binatang buas sekalipun. Inilah yang menjadi pertanda dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka sebuah misteri kenapa manusia itu bisa melakukan sebuah kebejatan, melakukan sebuah perbuatan yang lebih jahat daripada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am balhum adhal. Orang-orang yang tidak mengikuti hati nuraninya, orang yang tidak mengisi waktunya dengan perbuatan amal soleh, tidak melandaskan segala perbuatannya itu atas dasar keimanan, mereka mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu amarah, wa inna nafsa la amarata bisu. Sesungguhnya nafsu yang paling jelek, nafsu amarah, itu senantiasa menggiring manusia, memberikan sebuah bisikan-bisikan untuk melakukan perbuatan keji, untuk melakukan perbuatan jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melabrak nilai-nilai moral masyarakat, atau bahkan nilai-nilai agama itu sendiri. Mereka diberikan hati, tapi hatinya tidak dipergunakan, la yafqahuna biha, tidak
dijadikan hati nuraninya itu untuk merenungi kebenaran, untuk merenungi petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah memberikan potensi pandangan, penglihatan, tapi sayang, penglihatannya itu tidak dipakai untuk melihat dan mengkaji kebenaran. Atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, pandangannya hanya dipakai untuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat, untuk melihat hal-hal yang melabrak semua aturan agama. Diberikan pendengaran, tapi pendengarannya hanya dipakai untuk segala sesuatu yang berbalut dosa, berbalut kemaksiatan, dan lain sebagainya. Ulaika kal an'am, mereka itu akan seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih bengis, lebih jahat, lebih tidak manusiawi, bahkan lebih jahat daripada binatang buas sekalipun. Inilah isyarat dari fenomena-fenomena yang terjadi, yang dari mana dari firman Allah ini kita bisa tarik ke dalam peristiwa-peristiwa yang ada, bagaimana manusia melakukan kerusakan, bagaimana manusia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang di luar nalar logika, yang di luar nalar nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama. Maka sungguh manusia yang menyia-nyiakan waktunya, manusia yang terlena dengan kehidupan, lupa dengan fungsinya, lupa dengan tujuannya, untuk apa dia diciptakan di dunia ini, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan sebuah gambaran untuk kita, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dimana ketika di akhirat, ketika kematian datang menghampirinya, berbagai penyesalan datang menghujam ke dalam hatinya. Dia menyesal karena dulu ketika masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dia melalaikan segala perintah-perintah Allah, asik dengan hawa nafsunya, asik dengan dunianya, asik dengan ambisinya, asik dengan rutinitas yang dia lakukan, dan lupa untuk menjalin hubungan mesra dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sebuah isyarat dan petunjuk untuk kita semua. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah memberikan sebuah gambaran, yang dimana gambaran ini kalau kita menggunakan akal semata, maka sungguh tidak akan mampu untuk mencapainya, kecuali akal ini diberikan petunjuk cahaya dari petunjuk Allah dan Rasulnya, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi arji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga ketika kematian datang menghampirinya, ada sebuah rasa penyesalan yang merongrong jiwanya. Qala rabbi arji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kehidupan dunia seperti yang telah aku lalui. Kembalikanlah kesempatan umur yang sudah Engkau berikan, yang sekarang sudah selesai. Kembalikanlah aku ke dalam kehidupan yang dulu, ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dulu aku tinggalkan.
Ini menjadi sebuah gambaran untuk kita. Bagaimana ketika mereka yang lalai dari perintah Allah, mereka memberikan sebuah standar untuk dirinya. Mereka bisa bahagia kalau sudah mencapai target ini. Aku akan bahagia ketika sudah mendapatkan target itu. Semuanya berkaitan dengan dunia. Tetapi lupa, kenapa dia tidak memasang target? Bahwa aku akan bahagia ketika melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan, zikir dengan penuh penghayatan, membaca ayat Al-Quran dengan sebuah perenungan yang dalam. Maka sesungguhnya ketika kita masuk dalam posisi seperti itu, ketika kita memiliki mindset seperti itu, pola pikir seperti itu, maka kita harus melakukan sebuah hijrah. Maka hijrah ini bukan berarti hanya sebatas perpindahan dari tempat ke tempat yang lain, tetapi ada hal yang lebih fundamental, yaitu memindahkan pola pikir kita dari segala sesuatu yang hanya berbau dunia untuk kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi kita tidak mendapatkan sebuah perspektif, sebuah sudut pandang. Kita bahagia sudah melakukan sholat subuh di masjid, sudah melakukan sholat qobliyah subuh, yang dimana kabar gembira dari Rasulullah, sholat qobliyah subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita tidak merasa kebahagiaan itu, maka di sanalah jiwa kita perlu untuk dibersihkan. Perlu kita untuk banyak beristighfar ketika kita sadar akan kesalahan dan kehilafan kita. Istighfar itulah yang akan membersihkan dan membeningkan jiwa-jiwa hati kita, sehingga hidayah Allah, petunjuk Allah itu mampu masuk menembus jiwa kita, sehingga dari kesadaran itulah kita mampu menapaki jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kita mampu melangkahkan kaki kita, menggerakkan badan kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam firman Allah yang lain menegaskan bahwa sesungguhnya yang perlu dicari oleh manusia, yang perlu dijadikan sebuah ambisi manusia untuk mendapatkannya, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya keridhaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Hal itu merupakan sebuah keberuntungan, kemenangan yang besar. Maka ketika kita hanya haus validasi manusia, menjadikan penilaian manusia menjadi standar kebahagiaan kita, menjadi sesuatu yang kita buru untuk mendapatkan keridhaan manusia, validasi manusia, pengakuan manusia, maka sungguh pada hakikatnya kita sudah menggiring jiwa kita dalam sebuah kelelahan, dalam sebuah keletihan, dalam sebuah sesuatu yang ingin didapatkan dan tidak akan mungkin terjadi ketika kita menginginkan keridhaan dari semua manusia. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya yang mulia, ada saja yang tidak suka kepadanya. Apalagi kita, seorang manusia yang biasa. Analoginya, kita hanya sebuah remahan rengginang di kaling kongguan di waktu lebaran, ya, remahan tak berarti dalam kehidupan. Ketika kita tidak ada, dunia tetap berputar. Ketika kita tidak ada di alam dunia ini, jabatan kita akan digantikan oleh yang lain. Ketika kita tidak ada, semua berjalan seperti biasanya. Lalu apa yang pantas untuk kita banggakan? Lalu apa
yang perlu kita banggakan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang produktif, dengan sesuatu amalan yang dilandaskan dengan keimanan. Kenapa? Waktu yang kita jalani harus menghasilkan sebuah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap detik dan setiap menit yang kita jalani akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu syarat agar amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar waktu yang kita jalani ini mengantarkan kita kepada kategori manusia yang beruntung, bukan manusia yang merugi, yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah keimanan. Hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita yang menarik yang menggambarkan hal ini, tentang bagaimana manusia mengisi waktu yang dia lalui itu dengan kualitas, bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas yang dia jalani, sehingga amalannya itu sedikit, amalannya itu belum banyak, tetapi dengan amalan yang sedikitnya itu mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita salah satu sahabat Rasulullah, dia masuk Islam, belum melakukan ibadah sholat 5 waktu, tetapi dia mendapatkan sebuah keberuntungan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal paginya bersyahadat, sorenya sudah meninggal dunia, belum melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada dalam peperangan. Siapa gerangan nama sahabat tersebut? Yaitu Al-Usairim. Al-Usairim ini adalah yang sebelum perang Uhud ini beliau sangat memusuhi Islam, sangat membenci Rasulullah. Tapi ketika pagi hari dalam peperangan Uhud, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hatinya, dilapangkan jiwanya untuk memeluk Islam. Masya Allah. Maka di waktu itu juga beliau langsung berikrar syahadat, dan tidak menunggu waktu lama beliau langsung mengambil senjatanya dan langsung mengikuti Rasulullah dalam kancah peperangan perang Uhud. Beliau berjuang dengan penuh semangat, sehingga singkat cerita beliau mengalami luka yang cukup parah pada perang Uhud tersebut, sehingga seiring berjalannya waktu Al-Usairim ini meninggal dunia, dan dikabarkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, inilah sebuah statement dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang indah, yang menggambarkan bahwa siapapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ketika pintu hidayah itu mengetuk ke dalam hati kita, cepat-cepat dibuka, ambil, kejar hidayah itu. Jangan menunggu waktu lama, jangan menunggu ini dan itu untuk melakukan kebaikan, untuk berhijrah, untuk berkomitmen, untuk take action, mengambil sebuah sikap dan tindakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan secepatnya menggenggam hidayah itu
dalam dada kita jangan sampai lepas lagi. Inilah sahabat yang menjadi contoh bagaimana ketika hidayah itu menjemput, beliau langsung menjemputnya dengan secepat mungkin dan langsung beramal dengan amalan yang beliau bisa lakukan. Sehingga Rasulullah pun memberikan sebuah komentar, amila qalilan wa ujira kathiran. Dia beramal sedikit pagi sampai sore, paginya bersyahadat, ikut berjuang bersama Rasulullah. Pada sore hari menjelang malam beliau meninggal dunia dan syahid. Allah janjikan surga kepadanya. Maka Rasulullah pun berkomentar, amila qalilan wa ujira kathiran. Dia beramal sedikit tapi diberikan pahala yang banyak. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa dalam aktivitas kita, dalam rutinitas kita, jangan sampai kosong dari mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang lurus, ikhtiar yang kita lakukan ketika landasannya adalah keimanan untuk mencari keridhaan Allah, maka amal sedikit itu pun akan menghasilkan pahala yang banyak. Ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika umur umat Nabi Muhammad itu relatif singkat daripada umat-umat yang lain dalam segi umurnya, tetapi banyak sekali kelipatan-kelipatan pahala yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu dengan niat yang lurus dalam mengisi waktu-waktu yang kita jalani. Oleh karena itu, hal ini selaras dengan ungkapan dari seorang ulama, Abdullah ibnu Mubarak, bahwa amalan-amalan yang besar yang kita lakukan bisa jadi pahalanya sedikit atau bahkan hilang sirna karena salah niat. Dan sebaliknya, bisa jadi seseorang itu melakukan amalan-amalan yang kecil, yang remeh, yang tidak dianggap sesuatu yang luar biasa oleh manusia, tetapi bisa jadi pahalanya itu lebih banyak, bahkan berlipat ganda. Kenapa? Karena niatnya. Maka disinilah pentingnya mengisi ruang waktu itu dengan niat yang lurus. Bahkan ada sebuah ayat yang sangat mengerikan yang kalau kita renungkan membuat kita merasa takut. Apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan setiap hari yang mungkin ala kadarnya itu akan bisa menimbulkan, menghasilkan pahala di akhirat kelak, atau bahkan tidak berbuah apa-apa, hanya lelah, hanya letih yang kita lakukan karena salah niatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat kelak kami menampakkan dari amalan-amalan manusia itu, maka kami menjadikan amalan-amalan mereka itu faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan-amalan manusia itu seperti debu yang berterbangan ditiup angin, hilang sirna tak bersisa. Maka disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga agar kita bisa mengisi waktu-waktu yang kita jalani, mengisi jatah kuota umur yang masih ada dalam lembaran kehidupan kita, agar jangan sampai ketika hidayah mengetuk hati kita, kita biarkan dengan alasan menunggu siap ini, itu, dan yang lainnya.
Dan juga kita jangan sampai menunda amalan-amalan kebaikan, amalan soleh setelah kita mengetahui kebenaran. Maka sungguh niat yang ada dalam hati kita itu bisa memberikan sebuah keselamatan. Niat dalam hati kita walaupun tak terlihat, tak kasat mata, tapi ternyata itu bisa menjadi penentu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Rekan data yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umur yang kita punya, yang jikalau kita melihatnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini sangat relate, sangat sesuai sekali dengan apa yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Umur umat Nabi Muhammad itu lebih pendek, lebih singkat daripada umur-umur umat terdahulu. Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yazuzu dzalika. A'maru ummati, umur umatku ini tidak panjang. Umur umatku ini tidak sama seperti umat-umat terdahulu. Baina sittina wa sab'ina, antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali dari umatku ini yang melampaui batas umur tersebut. Maka disinilah yang menjadi penentu bagaimana kita dalam menjalani kehidupan harus mengingat rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebuah pengingat ketika kita sudah masuk ke dalam fase penuaan. Mata kita mungkin sudah berkurang ketajamannya, kulit kita sudah tak sekencang dulu, sudah mulai keriput, sudah mulai kisut. Dulu rambut yang tadinya hitam kemilau sehingga sekarang jadi putih berkemilau. Ini sebenarnya adalah sebuah isyarat yang harus menyadarkan kita bahwa kita sudah tak muda lagi, bahwa kita sudah masuk pada sisa-sisa umur kita. Ini menjadi sebuah pertanda agar manusia itu mawas diri, agar manusia itu sadar diri akan kepanaannya di dunia, akan ketidakabadiannya di dunia ini. Maka dari kesadaran itu haruslah terbangun bahwa kita tidak abadi di dunia ini. Kita akan masuk pada alam selanjutnya. Lalu amalan apa yang sudah kita persiapkan? Lalu apa amalan-amalan yang sudah kita rutinkan, yang sudah kita istiqomahkan untuk berpindah alam, untuk pulang kampung ke negeri akhirat? Ketika kita di waktu lebaran bersemangat sekali untuk pulang kampung, mempersiapkan ini dan itu untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan psikologis, berpulang ke kampung halaman, bernostalgia, bertemu dengan keluarga yang dicintai, bertemu dengan orang tua, dan lain sebagainya. Kita menyiapkan itu semua di waktu lebaran untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Dan persiapan kita untuk berpindah
ke alam yang lain untuk pulang kampung ke negeri akhirat, tentu semangatnya harus lebih daripada kita mempersiapkan pulang kampung ke tempat kelahiran kita. Maka sungguh, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariyallahu liqa'ahu. Maka sungguh, barang siapa yang man ahabba liqa Allahi, barang siapa yang dia kangen ke kampung halaman, kangen dengan janji-janji kenikmatan Allah di surga kelak, dia merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar mawas diri dan waras diri bahwa dunia ini adalah tempat meninggalkan, bukan tempat tinggal. Terbangun sebuah kerinduan terhadap negeri akhirat yang kebahagiaannya abadi. Maka sungguh barang siapa yang dia rindu kepada Allah, ahaballahu liqa'ahu, Allah akan rindu kepadanya untuk bertemu. Dan sebaliknya, man kariha liqa Allahi, barang siapa yang enggan, benci, tidak mau meninggalkan dunia ini, maka Allah pun akan membenci untuk ketemu dengannya. Maka ketakutan manusia akan kematian itu bisa memberikan berbagai indikator, berbagai tanda. Bisa jadi manusia itu amalnya baru sedikit sehingga merasa berat untuk pulang kampung ke negeri akhirat, atau bahkan dia merasa masih banyak dosa yang dia lakukan sehingga merasa enggan, merasa berat, merasa belum siap. Padahal kematian itu tidak menunggu siap atau tidak siapnya kita. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kabar gembira. Lagi-lagi banyak sekali kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa barang siapa yang mendatangi Allah ya dengan banyak dosa ananas samai, setinggi langit, dan dia memohon ampun kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan ampunan kepadanya dengan seluas, dengan setinggi langit itu sendiri. Disinilah kita mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah tanda dari kasih sayang dan cintanya. Banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah, sehingga umur yang sedikit itu, umur yang sebentar itu bisa jadi menyalip ya kualitas dari amalan-amalan umat-umat terdahulu, walaupun umat Nabi Muhammad umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari umur yang kita jalani ada fase umur di mana fase umur ini menjadi sebuah penentu apakah kita akan termasuk hamba Allah yang Allah cintai, atau bahkan kita termasuk hamba Allah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan termasuk orang-orang yang soleh, ataukah akan termasuk orang-orang yang toleh, yang ingkar kepada Allah? Maka umur tersebut
umur yang menurut para ulama itu bisa menjadi penentu apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ataukah akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Tiada lain dan tiada bukan faktor yang menjadi penyebab atau di usia yang dimana usia ini menjadi penentu apakah termasuk orang bahagia ataukah termasuk orang yang menderita. Inilah misteri umur 40 tahun. Inilah sebuah patokan. Inilah menjadi sebuah pertanda bagi manusia ketika umur 40 tahun atau lebih, maka disinilah penentunya. Jangan sampai kita terbiasa melakukan sebuah dosa, jangan sampai kita melakukan sebuah kemaksiatan yang kontinu kita lakukan, yang kita konsisten melakukannya. Kenapa? Karena ketika memasuki umur 40 tahun ke atas, ini bisa menjadi pertanda apakah kita termasuk ahli surga ataukah ahli neraka. Oleh karena itu, Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, para ahli tafsir berkata bahwa tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali setelah mencapai umur 40 tahun. Inilah yang menjadi rahasia kenapa Allah mengangkat utusannya, mengangkat nabi dan rasul pada umur 40 tahun. Maka jikalau kita mengkaji hal ini sangatlah menarik, bahwa di usia 40 tahun ini saat dimana akal sudah matang, jiwa sudah tenang, dan hati merindukan kedamaian. Insya Allah rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertemu di episode selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam, sama-sama belajar dan mengeksplorasi lebih dalam misteri umur manusia yang menjadi penentu dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, yaitu misteri umur 40 tahun. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya Misbahuddin mohon pamit undur diri dari ruang dengar dakta sekalian. Allahu ya'khudhu ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.